wabarakatuh. Saya Raka Ramadhani NIM 181110501021 dari Perencanaan Wilayah Kota Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis LPSI dan LI pada mata kuliah Perencanaan Wilayah Pertanian Industrial Berkelanjutan. Bahasan di sini terdiri dari LQ, SI dan LI. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari analisis LQ atau location quotient. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis. Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien LQ tersebut nantinya dapat berupa jumlah tenaga kerja per sektor ekonomi, jumlah produksi, atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria. Selanjutnya itu mengenai rumus yang berlaku pada analisis LQ, yaitu di sini dijelaskan LQ sama dengan SI per NI per SN sama dengan SI per S sama dengan NI per N. SI di sini merupakan jumlah buruh sektor kegiatan ekonomi di daerah yang diselidiki, sedangkan S sendiri merupakan jumlah buruh seluruh sektor kegiatan ekonomi di daerah yang diselidiki. Dan NI merupakan sektor kegiatan ekonomi di daerah acuan yang lebih luas, di mana daerah yang diselidiki menjadi bagiannya. Dan N merupakan jumlah seluruh buruh di daerah acuan yang lebih luas. Dari perhitungan LQ sendiri, kriteria umum yang dihasilkan adalah jika LQ-nya lebih besar dari 1 disebut sebagai sektor basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi daripada tingkat wilayah acuan. Yang kedua yaitu jika LQ lebih kecil dari 1 disebut sektor non basis, yaitu sektor tingkat spesialisasinya lebih rendah daripada tingkat wilayah acuan. Jika LQ sama dengan 1, maka tingkat spesialisasi daerah sama dengan tingkat wilayah acuan. Keunggulan dari analisis LQ ini sendiri yaitu dapat digunakan sebagai alat analisis awal untuk suatu daerah yang kemudian dapat dilanjutkan dengan alat analisis lainnya. Karena demikian, sebenarnya sederhananya LQ dapat dihitung berulang kali untuk setiap perubahan spesialisasi dengan menggunakan berbagai perubahan acuan dan periode waktu. Perubahan tingkat spesialisasi dari setiap sektor dapat pula diketahui dengan membandingkan LQ dari tahun ke tahun. Kelemahan dari LQ sendiri, yang pertama, masalah paling besar adalah masalah time lag. Hal ini diketahui bahwa base multiplier atau pengganda tidak berlangsung secara cepat karena membutuhkan time lag antara respon dari sektor basis terhadap permintaan dari luar wilayah dan respon dari sektor non-basis terhadap perubahan sektor basis. Pendekatan yang biasanya dilakukan terhadap masalah ini adalah mengabaikan masalah time lag ini. Namun dalam jangka panjang masalah ini pasti terjadi. Perlu diketahui bahwa nilai LQ dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu nilai hasil perhitungannya bias karena tingkat disagregasi, berubah spesialisasi, pemilihan berubah acuan, pemilihan entity yang diperbandingkan, pemilihan tahun, dan kualitas data. Selanjutnya itu mengenai analisis Specialization Index atau SI. Specialization Index adalah analisis yang menggambarkan wilayah berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada. Besaran nilai SI berkisar antara 0 sampai 1. Wilayah dengan nilai SI mendekati 0 tidak memiliki
kekasan aktivitas tertentu. Sedangkan bila SI mendekati 1, maka wilayah tersebut memiliki kekasan. Interpretasi hasil analisis SI adalah sebagai berikut. Yang dimana nantinya rumus sigma ini jika dikerjakan di Excel, rumusnya berubah jadi menggunakan rumus ABS pada sigma yang tertera di rumus SI ini. Interpretasi hasil analisis SI adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai SI mendekati 0 berarti tidak ada kekhasan. Artinya, wilayah kecamatan atau suatu daerah tidak memiliki aktivitas khas yang relatif menonjol perkembangannya dibandingkan wilayah lain. Yang kedua, jika SI mendekati 1 berarti terdapat kekhasan. Artinya, dalam wilayah kecamatan memiliki aktivitas khas yang perkembangannya relatif menonjol dibandingkan kawasan lain. Selanjutnya mengenai analisis LI atau analisis localization index. LI merupakan indeks yang menggambarkan pemusatan relatif suatu aktivitas dibandingkan dengan kecenderungan total di dalam wilayah. Indeks ini digunakan untuk mengetahui distribusi aktivitas tertentu di wilayah. Rumusnya hampir sama dengan SI, cuma di sini perbedaannya yaitu terdapat pengurangan antara XIJ dibanding XJ dikurangi XI dibanding X. Berbeda dengan yang SI tadi. Kalau yang SI XIJ per XI dikurangi XJ per X. Apabila nilai LI mendekati 0, berarti pengembangan suatu komoditas pada wilayah kecamatan cenderung memiliki tingkat yang sama dengan perkembangan wilayah kabupaten. Tingkat perkembangan aktivitas akan relatif indiferent di suatu wilayah atau aktivitas tersebut memiliki peluang tingkat perkembangannya yang relatif sama di seluruh wilayah. Apabila nilai LI ini mendekati 1, berarti komoditas yang diamati cenderung berkembang memusat di suatu wilayah. Artinya, komoditas tersebut akan berkembang lebih baik jika dilakukan di lokasi-lokasi tertentu. Berikut ini merupakan contoh perhitungan LKSI dan LI berdasarkan tabel BDRB Kota Probolinggo yang telah saya kerjakan di Excel. Ini merupakan tabel BDRB Kota Probolinggo yang dijelaskan per kecamatan. Terdapat 5 kecamatan di sini. Mungkin saya akan tampilkan Excel-nya. Nah, di sini tabel BDRB-nya. Jika tadi di kolom XI dan XJ ini kosong, rumus yang digunakan hasil penjumlahan dari sektor yang pertama dijumlah hingga ke sektor yang terakhir. Lalu sama dengan hasilnya ini tinggal dijumlahkan ke bawah. Begitu pula yang XJ ini, jika XJ ini merupakan penjumlahan dari salah satu sektor dari kecamatan paling atas hingga kecamatan paling bawah. Ini tinggal dijumlahkan ketemu hasilnya ini. Begitu pula yang lainnya. Berikut merupakan contoh perhitungan LKSI dan LI yang telah saya perhitungkan sesuai rumus yang sudah dijelaskan di atas tadi. Mungkin saya tampilkan lagi Excel-nya. Nah, pada
tabel LQ di sini hasilnya bisa dilihat di sini untuk penggunaan rumusnya sesuai yang sudah dijelaskan pada penjelasan tadi, yaitu sama dengan XI per XI dibagi XJ per X. Ini X ya. Ini nanti ketemu, tinggal di drag, hasilnya ketemu semua per kecamatan. Penjelasannya berdasarkan data perhitungan LI bahwa setiap kecamatan di Kota Probolinggo ini memiliki sektor basis tersendiri. Pada selanjutnya pada tabel LI menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi, sigmanya ini menggunakan rumus ABS dan hasilnya ketemu ini, Hidrola dan SI. Mungkin langsung saja ke bahasanya. Data perhitungan LI bicara perdagangan dan jasa ini memiliki nilai tertinggi, yang berarti tingkat pertumbuhannya sangat luas dan menyeluruh di seluruh kecamatan di Kota Probolinggo. Pada tabel SI, data SI-nya mengatakan bahwa Kecamatan Mayangan merupakan kecamatan dengan nilai tertinggi, yang berarti Kecamatan Mayangan memiliki pertumbuhan yang sangat masif di setiap sektornya. Sekian mungkin presentasi dari saya mengenai analisis LQ, SQ, dan LI pada mata kuliah perencanaan pertanian industrial. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.